Hai Capricorn, selamat datang di update kali ini. Ambil hanya jika resonate, lepaskan jika tidak resonate, Capricorn. Ya, kalau dari 9 kartu Lenormand sebagai tema pertama adalah ketika Capricorn mengambil keputusan untuk membuat perubahan. Artinya benar-benar ini adalah satu hal yang berbeda sama sekali, membiarkan yang tadinya barangkali menjadi obsesi dari Capricorn karena berat sekali dilepas, karena memang itu diperoleh dengan perjuangan yang sangat berat, dan itu merupakan suatu yang dianggap Capricorn dari dulu bahkan sampai sekarang adalah satu hal yang sangat berharga, dan oleh sebab itu seperti dipegang sangat erat jauh di dalam hati. Dan pada saat ini merelakannya untuk ya sudah, saya sudah mengerjakan semua sebaik mungkin, saya sudah mengupayakan, tidak ada lagi yang bisa saya ambil langkahnya untuk memperbaiki hal tersebut, itu sudah dilepas. Maka sebenarnya Capricorn sedang menyedot energi baru ketika determinasi atau tekad kuat untuk ke depan itu sudah begitu besar. Dan saya pikir itu memang masalahnya adalah masalah masa lalu, karena sebenarnya masa depan itu sudah jelas positif, tapi memang masih ada yang berat dilepas, dan sekarang masih dalam proses untuk menerima itu lepas. Jadi mimpi yang begitu indah yang memang menjadi cita-cita utama dan ternyata nggak kejadian, atau mungkin sudah kejadian tapi udah tidak relevan lagi. Ketika sudah dilepas, itu justru mampu mengambil satu kekuatan yang besar untuk membuat keluarga baru. Jadi yang dulu punya kelompok yang mungkin rasanya jauh lebih mentereng gitu ya, yang sekarang mungkin secara prestisius nggak sebesar yang lalu, tetapi yang ke depan jauh lebih memanggil hati. Dan ini ada kesan bahwa Capricorn sudah bisa melepas sekaligus mengambil tekad baru, seperti mengatakan kepada dunia, saya sudah lewat itu, walaupun hati masih setengah, tapi sudah mulai rela melepaskan. Ke depan adalah bagaimana fokus untuk membangun keluarga baru, tanda petik. Keluarga baru ini tidak harus benar-benar keluarga tradisional, tapi bisa keluarga artinya lingkungan di mana Capricorn bisa berbagi secara intim dengan orang-orang tersebut ya. Dan ini tidak harus tentang keluarga yang sifatnya sedara atau yang punya hubungan lebih dalam daripada sekedar pertemanan dan lain sebagainya, tetapi di sini ada koneksi yang mendalam dengan orang-orang baru karena memang fokus kepada keluarga baru ini. Iya, jadi sebenarnya ketika Capricorn melepaskan energi masa lalu ini, somehow ada perasaan seperti merayakan, seperti ada kemenangan di situ. Ini pantas untuk dirayakan, dihargai ya. Dan memang proses melepaskan ini tuh cukup panjang. Bahkan ada satu saat di mana Capricorn yakin bahwa apapun itu yang ada di masa lalu itu adalah identitas utama yang tidak mungkin diubah sama sekali, non-negotiable, fixed, dan nggak bisa diapa-apain. Memang harus ada, tapi toh pada akhirnya bisa dilepaskan juga. Tapi memang setelah dilepaskan, Capricorn seperti perlu waktu hiatus, kita kira-kira seperti itu, perlu waktu untuk nggak ngapa-ngapain dulu. Jadi kalau orang terkejut, itu setelah terkejut itu kayak terdiam dulu dan memang belum ingin membuat hubungan baru sama sekali. Jadi ada masa seperti itu dan mungkin sekarang masih di situ, mungkin juga sudah lewat. Tapi kalau
terlihatnya dari luar, dengan mengatakan tidak ke masa lalu aja, itu Capricorn sudah mulai membentuk hubungan baru, walaupun di hati tadi masih bercabang sebenarnya. Capricorn ini sebenarnya hanya tinggal masalah kapan Capricorn bersedia mengutarakan, karena ucapan Capricorn itu buat Capricorn adalah hal yang paling penting, ya. Ketika mengatakan iya, saya lihat ke depan, iya, saya menerima bahwa situasi masa lalu itu tidak mungkin dibawa lagi, maka sebenarnya jalan baru terbuka. Dan kalau kita lihat dari kartu-kartunya yang tadi, yang di Lenormand, itu sebenarnya semuanya itu bagus sih. Jadi hanya saja memang iya, masih ada sentimen yang begitu kuat dari diri Capricorn terhadap keindahan masa lalu. Ya, kita lihat dari 5 kartu yang berikutnya untuk menjelaskan kira-kira ceritanya bagaimana di sini. A novice, innocence, beginner, ignorance, new skill without practice, unstable, curiosity. Iya, jadi energinya energi baru, tapi ini sebenarnya punya potensi besar. Hanya saja potensi itu benar-benar belum sepenuhnya diambil oleh Capricorn. Capricorn masih ragu melangkah. Ya, dan ini sebenarnya terlihat dari sini. Capricorn masih sangat ragu-ragu melangkah. Karena ekspektasinya adalah Capricorn itu sudah langsung di tingkat yang tinggi. Kalau di sini kan tingkatnya masih awal, the novice ya, masih awal. Harapannya karena dulu pernah jadi petinggi tanda petik atau orang yang sangat berpengaruh, sekarang mungkin tidak sebesar itu pengaruhnya, makanya ada kekecewaan di sini. Ya, kekecewaan, tapi sebenarnya saya pikir itu hanya sentimen aja, karena ya kayak post power syndrome barangkali ya, saya mengatakannya seperti itu situasinya, karena nggak ada yang buruk sebenarnya. Kalaupun kita menjadi pemula lagi kan tingkatannya pun sudah berbeda ya, karena sebenarnya ini adalah beban berat buat Capricorn ketika harus mengatakan saya mulai lagi dari awal. Itu mungkin yang paling kena adalah pride-nya. Ya, karena memang kalau kita lihat advice-nya adalah Capricorn itu biasa mengambil resiko tinggi. Di sini barangkali memang belum sampai pada hal tersebut, atau resikonya masih sangat tidak relevan di mata Capricorn. Tapi possible outcome-nya adalah the horse ini. The horse ini adalah ketika Capricorn sekarang belajar untuk bisa bekerja sama dengan lebih baik bersama orang-orang lain. Jadi kalau dulu Capricorn terbiasa untuk mengerjakan sendiri, menjadi leader, sekarang harus menerima situasi di mana Capricorn menerima instruksi dari orang lain. Ini nggak mudah, tapi kalau menurut saya Capricorn gitu loh. Jadi it's just a matter of time, dan itu won't take too long untuk bisa sampai di posisi yang tinggi lagi. Saya yakin itu. So Capricorn, kalau menurut saya ini hanya masalah bagaimana Capricorn berdamai dengan situasi mulai dari nol lagi. Dan itu bukan satu hal yang merendahkan, bukan hal yang mengecilkan. Justru itu adalah tantangan baru kalau menurut saya ya. Page of Cups sama the novice-nya tadi. Situasinya memang begitu. Ini adalah hal yang baru, dan anyway, hal yang baru ini situasinya beda. Ketika dulu bekerja tanpa teman, tanpa sahabat, sekarang sebenarnya punya kelebihan di mana ada keterampilan baru yang harus dimunculkan, terutama adalah di sini harus lebih berfokus pada compassion. Apapun ini, karena kalau kita lihat dari gambar Lenormand-nya pun ya, yang lalu keluarga besarnya digambarkan dengan situasi yang sangat dingin ini. Nah, sekarang yang kedepannya situasinya adalah pohon. Jadi memang sangat berbeda nuansanya, ya, baru dan lebih emosional.
ada hubungan emosi yang mendalam di sini. Anyway, kayaknya memang Capricorn belum sepenuhnya berdamai dengan situasi ini, tapi Capricorn bersedia untuk terus memperbaiki, mau bekerja keras untuk mencapai apapun yang ada sekarang karena memang adanya ini. Ya, dan kalau saya lihat ke kanan ini juga saya melihatnya ini lebih energinya Capricorn sendiri ketika Capricorn masih dalam situasi penyesuaian diri. It's just a matter of time, Capricorn. Saya yakin it's just a matter of time sebelum Capricorn menemukan kembali muse-nya, menemukan tempat di mana Capricorn merasa paling optimal, mengekspresikan, mengaktualisasikan apa yang menjadi keinginan. Your real work is remembering who you are. Sampai Capricorn menemukan kembali diri Capricorn yang selalu on top ya. Kalau menurut saya, sekarang rasanya kan nggak on top gitu ya. Tidak menjadi pemegang kewenangan tertinggi. It's okay. Kerjakan saja karena it's just a matter of time dan tidak akan lama sampai dirimu ingat bahwa apapun yang menjadi tantangan ke depan itu walaupun baru, walaupun masih harus belajar, tapi saya yakin Capricorn adalah fast learner ya. Orang yang belajar dengan cepat situasi baru. Oke Capricorn, sukses selalu. Wanita yang dasar di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.